Klien brief, kreatif brief, dan media brief. Rio Nisava, Instruktur Madya BLK Kulon Progo. 1. Introduction. Konsep dan fungsi klien brief, kreatif brief, dan media brief. Advertising menurut Moriarty, 2009, adalah bentuk komunikasi berbayar yang menggunakan media massa dan media interaktif untuk menjangkau audiensi yang luas dalam rangka menghubungkan sponsor yang jelas dengan pembeli. Komponen-komponen advertising modern yang merupakan faktor penting untuk menggerakkan praktik advertising yang efektif merujuk pada 4 komponen, yaitu strategi, ide, kreatif, pelaksanaan, kreatif, dan perencanaan serta pembelian media. Lalu, bagaimana pesan komunikasi sebuah brand berproses hingga sampai kepada audiens? 1. Introduction. Konsep dan fungsi klien brief, kreatif brief, dan media brief. Brand. Klien brief. Kreatif brief. Media brief. Kreatif departemen. Media departemen. 2. Klien brief atau marketing brief. Andrew Nebel, 2006-9, Director of Marketing Communication at Barnardoes, UK, dalam tulisannya pada jurnal The Client Brief, A Best Practice Guide to Briefing Communication Agencies menyebutkan, 79% klien dan agensi periklanan sepakat bahwa, it is difficult to produce good creative work without a good brief. Sebuah klien brief atau marketing brief adalah bagian paling penting dari informasi yang dikeluarkan oleh klien untuk agensi periklanan. Melalui brief ini segala informasi tentang brand atau produk dijelaskan. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk mempersiapkan dokumen-dokumen terbaik sesuai kebutuhan. Brief yang baik, maka akan menghasilkan karya kreatif yang baik. Client brief atau marketing brief adalah data-data yang diberikan klien kepada agensi, berisi informasi tentang produk, strategi pemasaran, dan persaingan di pasar. Menurut Agus S. Majadikara, 2004-27, marketing brief dibuat oleh klien, biasanya tertulis dan bersifat konfidensial, berisi informasi mengenai produk atau jasa yang akan diiklankan, dengan tujuan antara lain untuk menjelaskan kekuatan dan kelemahan produk sekaligus menginformasikan strategi pemasarannya. Agensi iklan membutuhkan informasi ini untuk merancang kampanye periklanannya. Berdasarkan brief tersebut, agensi iklan kemudian merencanakan konsep kreatif dan strategi periklanannya. Brief klien atau marketing brief dianggap sebagai platform untuk kampanye komunikasi pemasaran atau marketing communication campaign. Klien brief iklan layanan masyarakat promosi investasi BKPM 2015. Klien brief berisi informasi tentang 1. Brand, nama merek atau produk. 2. Produk knowledge, pengetahuan tentang produk, yaitu tentang manfaat utama produk bagi konsumen, key consumer benefit, dan karakter produk, brand karakter. 3. Differentiation, keunggulan produk yang membedakannya dengan kompetitor. 4. Segmentation, segmentasi pasar. 5. Targeting, target audience, market targeting, target penonton atau target pasar. 6. Positioning, posisi produk, berdasarkan keunggulan dan manfaatnya. 7. Kompetitor, pesaing utama produk. 8. Mandatory, hal-hal yang harus tercantum dalam iklan yang berhubungan dengan brand, produk, dan produsen. 9. Requirement material, execution requirement, materi pemasaran yang dibutuhkan, misalnya TVC, print ad, DLL. Contoh klien brief. Kreatif brief atau communication brief. 1. Setelah account eksekutif mendapatkan klien brief, kemudian account eksekutif membawa data-data klien brief tersebut ke dalam meeting bersama tim account management, account planning and research, creative department, dan media department. 2. Account planner melakukan riset tentang brand dan relasinya dengan konsumen dalam rangka membuat iklan, dan komunikasi pemasaran lainnya, yang efektif dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, Moriarty, 2009-258. 3. Hasil risetnya dalam bentuk dokumen strategi yang disebut communication brief atau creative brief. Moriarty, 2009-263, menjelaskan communication brief, keterangan ringkas komunikasi,
atau biasa disebut juga creative brief berbeda-beda antara agensi periklanan, namun isinya sama-sama menjelaskan strategi pesan yang menjadi pedoman tim kreatif, creative department, dan membantu menjaga agar ide-ide tetap masuk akal. Isinya harus logis, jelas, dan fokus. Apa saja isi creative brief? Steve S1MCH Pronunciation Namara, pemenang penghargaan Copywriter Internasional dan Creative Director, yang telah bekerja di beberapa agensi periklanan terkemuka di dunia, termasuk BBDO, JWT, dan RAPP Worldwide, dalam Sample Creative Brief 2016, menjelaskan apa saja yang diinformasikan pada Creative Brief, yaitu A. Introduction Background Overview, pendahuluan latar belakang. B. Objektif. Apa tujuan beriklan atau tujuan melakukan campaign? C. Target audience. Target audiensi adalah calon konsumen yang ditargetkan akan melihat atau menonton campaign produk, target konsumen. D. Fokus. Apa yang menjadi fokus untuk dikampanyekan? E. Reasons why. Apa alasan yang kuat sehingga konsumen percaya, mencoba, dan mau membeli? F. Also. Hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk membantu tim kreatif. 3. Media brief adalah data-data yang berisi informasi tentang produk dan variabel-variabel lainnya yang berhubungan dengan informasi strategi pemasaran, marketing strategi, tujuan campaign, objektif, pengetahuan dan produk dan posisinya, product knowledge and positioning, dan segmentasi pasar, segmentation. 3. Media brief. 1. Media brief dapat disebut sebagai checklist untuk perencana media, media planner, mempersiapkan perencanaan media, media planning. 2. Perencanaan media tidak berdiri sendiri tetapi bagian integral dari perencanaan kampanye produk, product campaign, secara keseluruhan. 3. Oleh karena itu seorang perencana media perlu memiliki pengetahuan menyeluruh dari semua variabel. Bagaimana media brief yang ideal? Apa saja isi dari media brief sehingga dapat membantu perencana media dalam membuat rencana yang ideal dan memfasilitasi pengambilan keputusan akhir klien? Dengan banyaknya berbagai profil media yang sangat kompleks dan heterogenitas audiens, maka harus dibuat media brief. Sebuah media brief yang baik idealnya harus mencakup sebagai berikut. A. Marketing Information Checklist. Daftar informasi pemasaran. Informasi pemasaran yang dibutuhkan adalah mencerminkan tujuan pemasaran dan strategi yang diusulkan, karakteristik produk, saluran distribusi, kategori merek, budget pembelian media iklan yang dianggarkan. Budget pembelian media iklan yang dikeluarkan pesaing. B. Objektif atau tujuan. Tujuan yang ingin dicapai, yaitu menginformasikan apakah tujuannya untuk memperkenalkan produk baru, meningkatkan kesadaran tentang merek yang ada, memperkuat posisi saat ini, reposisi merek saat ini, meluncurkan produk baru dengan umbrella brand yang sama, memperbaiki atau meningkatkan reputasi perusahaan atau mengubah sikap konsumen terhadap citra perusahaan, merek atau produk. C. Product knowledge positioning. Pengetahuan tentang produk knowledge, dan posisinya, positioning, yang sudah ditetapkan. Hal ini relevan untuk perencana media agar memiliki pengetahuan mendalam tentang kategori produk dan positioning merek atau produk yang ditangani. Hal ini membantu dalam menilai kekuatan dan kelemahan merek atau produk dan membantu dalam menetapkan target audiens yang ingin dicapai. D. Market segmentation. Market segmentation atau segmentasi pasar berisi data-data tentang segmentasi pasar yang dibidik berdasarkan geografi, demografi, psikografi, dan perilaku, behavioral, konsumen yang menjadi target pasar, market targeting. Media brief membantu perencana media, media planner, dalam mengetahui pasar medianya. Misalnya, jika produk yang akan dikampanyekan hanya tersedia di kota-kota besar, maka media planner akan membatasi pilihan media hanya pada media yang menjangkau pemirsa di kota besar. E. Target audience. Dengan mengetahui market segmentation, maka ditentukan pula target audience yang dituju.
Daftar pustaka. 1. Moriarty S. Mitchell and Wellsway 2009. Advertising. 8 THE. Terjemahan Triwibowo BS Kencana. Jakarta. 2. Morrison, 2010, Periklanan, Komunikasi Pemasaran Terpadu, Kencana, Jakarta. 3. Kotler Armstrong, 2006. Principles of Marketing, 12 edition. Terjemahan Bob Sabran, Erlangga, Jakarta. 4. Madjadikara, Agus S., 2004. Bagaimana Biro Iklan Memproduksi Iklan, Bimbingan Praktis Penulisan Naskah Iklan, Copywriting, PT Gramedia, Jakarta. 5. Rangkuti Freddy, 1997. Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis, Gramedia, Jakarta. 6. Tom Duncan, Principles of Advertising IMC, Second Edition, McGraw-Hill, Irwin, New York, 2005. Terima kasih.